video ini kita akan membahas satu persatu bagaimana cara penurunan rumus sehingga kalian bisa memahami dari rumus kosinus yang jumlahnya ada 3 ya. Yang pertama dulu, kalian masih ingat rumus jumlah dari dua sudut untuk trigonometri dari cos ya. Jadi cos A ditambah B sama dengan berapa? Ya, kalau cos serumpun ya, cos sin tandanya berbeda. Jadi cos A dikali cos B. Nah, kalau di sini positif, di sini negatif ya. Dikurang sin A dikali sin B. Rumus ini sudah kita pelajari di video sebelumnya untuk materi jumlah dan selisih dua sudut. Oke, kemudian kalau saya misalkan ya, misal sudut B ini sama dengan sudut A, B sama dengan A. Berarti semua sudut B kita ganti dengan A ya. Sehingga saya bisa menuliskan di sini cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Jadi semua kita ganti dengan A. Nah, cos A ditambah A sama dengan berapa? Sama dengan cos 2A, karena ada A-nya 2 ya, jadi rangkap. Ini sama dengan cos A dikali cos A berarti cos A kuadrat. Cara penulisannya seperti ini, cos kuadrat A dikurang sin A dikali sin A sama dengan sin A kuadrat. Cara penulisannya seperti ini, sin kuadrat A. Jadi ini adalah rumus yang sudah kita dapatkan ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ini rumus pertama ya. Kita akan mempelajari rumus yang selanjutnya. Kemudian kita akan mencari rumus kedua dari kosinus sudut rangkap ya. Jadi rumus yang pertama sudah kita dapatkan tadi, kita tuliskan di sini, yaitu bahwa cos 2A nilainya sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, seperti ini ya. Kemudian kita ingatkan kembali dalam rumus identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri itu ada sebuah rumus yang seperti ini, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, dari rumus ini berarti kita bisa memperoleh nilai cos kuadrat A ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga nilai 1 dikurang sin kuadrat A ini kita bisa substitusikan ke rumus di atas ini. Ya, kita substitusikan ke sini. Sehingga hasilnya saya tuliskan di sini, cos 2A sama dengan cos kuadrat A nya udah kita ganti menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. 1 dikurang sin kuadrat A, kemudian dikurang sin kuadrat A. Ini sama dengan berapa? Karena ada 2 sin kuadrat A, berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ini adalah rumus dari cos 2A ya. Jadi cos 2A hasilnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ini rumus kedua. Untuk rumus yang ketiga ya, sama seperti tadi, kita tulis dulu rumus yang pertama yang sudah kita dapatkan, yaitu cos 2A nilainya adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kemudian masih menggunakan identitas trigonometri ya. Ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A nilainya berapa? Sama dengan 1. Hanya saja kalau tadi saya pakai yang cos kuadrat A, sekarang ganti. Kita akan mencari berapakah nilai sin kuadrat A. Ini sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Nah,
1 dikurang cos kuadrat A ini kita akan substitusikan ke persamaan yang pertama ini. Jadi sin kuadrat A-nya kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga nilai dari cos 2A ini sama dengan cos kuadrat A, yang ini nilainya tetap ya. Kemudian yang ini sin kuadrat A-nya kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Seperti ini. Nah, hati-hati dengan tanda kurung, kita keluarkan dulu. Jadi di sini cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 min dikali min, negatif dikali negatif, positif ya. Positif cos kuadrat A. Sehingga nilai dari cos 2A sama dengan cos kuadrat A-nya ada 2. Dan positif dua-duanya, berarti nilainya adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ya, ini adalah rumus yang ketiga dari cos 2A. Jadi ada 3 rumus kosinus sudut rangkap yang sudah kita temukan dari penurunan rumus yang tadi ya. Jadi cos 2A yang pertama nilainya adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Oke, kemudian yang kedua, cos 2A nilainya sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke, yang ketiga cos 2A juga bernilai 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi silahkan kalian gunakan rumus ini untuk menyelesaikan variasi soal dari soal-soal mengenai kosinus sudut rangkap. Contoh soal diketahui sin A sama dengan 1/3. Jika A adalah sudut lancip, maka nilai dari cos 2A adalah, ini yang akan kita cari. Nah, kita akan membuktikan apakah rumus-rumus yang tadi kita temukan itu bisa menyelesaikan soal ini dan hasilnya sama. Saya akan menggunakan rumus yang pertama dulu ya. Kita akan coba dengan rumus yang pertama. Rumus pertama tadi apa? Rumus pertama adalah cos 2A ini sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, kita lihat dari soalnya yang diketahui adalah sin A-nya. Berarti yang kita cari dari petunjuk ini berapakah cos A. Nah, bagaimana untuk mencari nilai cos A dengan petunjuk sin A? Berarti kita perlu menggunakan bantuan segitiga Pitagoras. Masih ingat ya? Segitiga siku-siku ya, rumus Pitagoras. Sin A misalnya di sini adalah sudut A. Depannya berapa? Depannya berarti 1, miringnya 3. Nah, kalau seperti ini berarti kita mencari nilai ini misalnya X ya. Ya, X kuadrat berarti sisi miring kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi depan sudutnya ini. Berarti berapa? Ya, 9 dikurangi 1 berarti berapa? 8 ya. Berarti X sama dengan akar dari 8. Akar dari 8 ini bisa kita sederhanakan, tapi nggak perlu. Nanti ini nanti karena akar nanti akan ketemu di sini dengan pangkat 2. Hilang ya. Oke. Ini nilai X-nya. Berarti kalau cos-nya ya, cos A-nya berarti berapa? Cos A-nya adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring, berarti akar 8 dibagi 3 seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ini. Cos kuadrat A-nya berapa? Berarti akar 8/3 kita pangkatkan dengan 2 karena ini pangkat 2 dikurangi sin kuadrat A. Sin kuadrat A, sin A-nya 1/3 kita pangkatkan 2. Oke. Berarti di sini sama dengan berapa? Akar 8 pangkat 2 8 per 3 pangkat 2 berapa? 9 dikurangi 1/3 pangkat 2
9. Berarti sama dengan berapa? 7/9. Oke, kita sudah menemukan ya ini. Sekarang kita coba dengan menggunakan rumus yang kedua. Kita akan coba dengan menggunakan rumus yang kedua. Apakah sama? Ya, apakah sama? Rumus yang kedua. Rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua itu adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A yang tadi sudah kita temukan ya. Nah, karena di sini rumusnya ya 1 dikurang 2 sin kuadrat A, berarti kita tidak perlu mencari cos. Jadi langsung saja 1 dikurang 2 kali sin A-nya berapa? 1/3. Nah, 1/3, hati-hati di sini pangkat 2, kita pangkatkan 2 seperti ini. Kemudian 1 dikurang 2, 1/3 pangkat 2 berarti 1/9 ya. Kemudian di sini 1 dikurang 2/9. Oke, kita samakan penyebutnya. 1 menjadi berapa? 9/9 dikurangi 2/9. Hasilnya sama dengan 7/9. Oke, sama ya. Jadi nilai dari cos 2A dengan sin A adalah 1/3 adalah 7/9. Silahkan kalau kalian menggunakan cara yang ketiga juga sama. Pasti hasilnya adalah 7/9. Mudah ya.